Benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Bapak Pembina, Bapak Dr. Syihabuddin, atas ilmu yang diberikan. Baik, di sini kami akan sedikit membuat tutorial terkait dengan strategi belajar dan motivasi belajar. Sebagaimana kita ketahui bahwa strategi adalah merupakan pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Jadi sebuah strategi wajib dimiliki oleh seorang dosen dalam rangka untuk apa? Untuk membuat sebuah terobosan baru dalam rangka proses pembelajaran yang lebih baik. Adapun pembelajaran itu sendiri adalah sebuah proses interaksi antar mahasiswa dengan dosen, antar peserta didik dengan pendidik, dan juga sumber belajar pada suatu lingkungan belajar sebagaimana terdapat pada pasal 1 ayat 12 Undang-Undang Dasar nomor 12 tahun 2012. Jadi pembelajaran adalah sebuah proses antara interaksi antara mahasiswa, dosen, antara peserta didik dan juga pendidik, yang mana semua itu tidak bisa dipungkiri dalam proses sebuah pembelajaran. Oke, lalu dosen sendiri sebagaimana kita ketahui adalah seorang pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama yaitu mentransformasikan, mengembangkan, dan juga menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan juga teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana tertuang pula pada pasal 1 ayat 14 Undang-Undang nomor 12 tahun 2012. Maka seorang pendidik atau dalam hal ini dosen harus memiliki tugas yang harus dilakukan dalam rangka mendidik peserta didik, dalam hal ini mahasiswa, dalam rangka juga untuk membentuk sebuah pencapaian ilmu untuk dalam rangka pengabdian kepada masyarakat. Adapun mahasiswa sendiri adalah suatu peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang tertuang pada pasal 1 ayat 15 Undang-Undang nomor 12 tahun 2012. Maka dalam rangka untuk standar seleksi mahasiswa, dalam kitab Ta'limul Muta'alim juga disebutkan ya bahwa yang pertama, siswa atau mahasiswa atau peserta didik harus memiliki 6 hal. Sebagaimana dalam kitab Ta'lim disebutkan, ala la tanalul ilma illa bisittatin sa'unbika an majmu'iha illa bibayani. Yang pertama adalah tukain wa hirsin wastibarin wa bulghatin wa irsyadi ustadzi wa tuli zaman. Yang pertama adalah tukain, yaitu harus cerdas. Seorang siswa, seorang mahasiswa, seorang peserta didik harus cerdas secara IQ, secara intelektual, dan juga bisa mengambil sikap, bisa mengatur waktu, dan juga bisa mengatur dirinya sendiri, baik itu jadwal sekolah, jadwal kuliah, tugas dari dosen dilaksanakan, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah wahirsin ya. Hirsin itu artinya rajin atau limpat lah. Hirsin itu rajin dalam hal mungkin mengikuti pelajaran, mereview sebuah buku atau tugas dari dosen, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah wastibarin, yang harus disertai dengan kesabaran. Tentunya mencari ilmu itu butuh kesabaran. Tidak ada ilmu yang instan, yang langsung pinter, atau seperti ilmu laduni itu tidak ada. Itu hanya 1001 orang yang bisa menguasai ilmu laduni. Kalau kita sebagai manusia biasa ya harus sabar dalam rangka menuntut ilmu. Lalu yang keempat adalah wabulughatin, yaitu harus ada biayanya. Sekalipun itu mungkin beasiswa ya, pasti apalagi kalau di swasta ya. Kebetulan saya mengajar jadi dosen di swasta, walaupun beasiswa ya pasti ada sedikitlah biaya untuk
mendukung sebuah universitas, mungkin untuk membuat sebuah KTM, membuat jas alma mater, dan lain sebagainya. Pasti butuh yang namanya biaya. Lalu yang kelima yaitu wa irsyadi ustadzi, yaitu harus mendapat petunjuk seorang guru atau dosen. Nah, hal ini tidak dapat dipungkiri kalau dalam dunia pesantren namanya ilmu barokah ya. Jadi kita manut khidmat pada guru, pada kiai, pada dosen, itu namanya nanti akan membuka pintu barokah. Ada istilah yang mengatakan al khidmatu miftahul barokah. Jadi khidmah itu manut pada guru, pada kiai, pada dosen, maka akan membuka pintu barokah. Lalu yang ketiga adalah watul zaman, waktu yang lama. Waktu yang lama ini tentunya kalau kita sebagai dosen, mahasiswa strata 1 ya sekitar 4 atau 5 tahun. Kalau D3 sekitar 3 tahun dan lain sebagainya. Tidak ada kuliah S1 hanya dalam waktu 1 cuma 2 tahun, kayak tidak ada. Walaupun sekarang ada terobosan baru yaitu kampus merdeka, tapi tentunya dikonversikan dengan jumlah SKS yang ada di setiap perguruan tinggi. Lalu yang berikutnya adalah pembelajaran sendiri, yaitu suatu proses atau kegiatan yang sistematis, yang bersifat interaktif dan komunikatif antara seorang dosen atau guru dengan mahasiswa, tentunya di kelas yang dihadiri secara fisik oleh dosen untuk menguasai kompetensi yang telah ditentukan. Jadi pembelajaran sendiri itu kalau sekarang kan mungkin sedang via online ya, ada lewat Zoom, lewat Google Classroom, lewat Google Meet dan lain sebagainya. Maka kalau nanti sudah offline, berarti seorang guru, seorang dosen harus berada di kelas dengan para mahasiswanya. Maka hal ini tentu sangat berpengaruh sekali. Kalau pembelajaran itu secara langsung, tidak secara daring, tidak secara online, maka akan lebih mengena terhadap peserta didik dalam hal ini yaitu mahasiswa. Lalu berikutnya, strategi pembelajaran sendiri adalah sebuah komponen umum dari sebuah rangkaian materi dan juga prosedur pembelajaran yang akan digunakan secara bersama-sama oleh dosen atau guru dan juga mahasiswa selama proses pembelajaran itu berlangsung. Jadi strategi pembelajaran di sini seorang dosen itu dituntut untuk lebih kreatif, lebih inovatif, dan juga lebih produktif. Walaupun kita melakukan sebuah pembelajaran melalui online, mungkin disertai dengan terobosan-terobosan baru, mungkin secara membuat PowerPoint atau PPT juga yang lebih menarik biar mahasiswanya itu lebih semangat dalam pembelajaran. Lalu berikutnya, pentingnya sebuah pembelajaran, strategi pembelajaran merupakan sektor yang sangat menentukan. Menentukan bagi apa? Yaitu kualitas suatu bangsa, atau bahkan kebalikannya, bisa juga kalau tidak baik maka akan menjadi kegagalan dalam pendidikan yang berimplementasi pada gagalnya suatu bangsa, atau keberhasilan pendidikan juga secara otomatis membawa keberhasilan bangsa itu pada dunia pendidikan, yang mana hendaknya diperhatikan dalam sebuah proses pembelajaran. Karena suatu bangsa akan dianggap maju, akan dianggap sukses, akan dianggap tinggi itu dari sisi yang pertama yaitu pendidikannya. Kalau bangsa itu maju pendidikannya, insya Allah bangsa itu sendiri akan maju secara umum, secara penilaian di mata dunia. Lalu berikutnya, adapun macam-macam strategi pembelajaran, diantaranya ada strategi inquiry ya. Inquiry, yang kedua strategi ekspositoris, yang ketiga strategi SPMB, yang keempat strategi kooperatif, yang kelima yaitu meningkatkan kemampuan berpikir. Dari 5 hal tadi, maka jenis strategi yang kelima yaitu yang
keterampilan berpikir ini diterapkan dalam rangka menonjolkan kemampuan berpikir mahasiswa, atau materi yang disajikan dapat berupa membimbing mahasiswa melalui konsep, baik itu yang diberikan oleh dosen ataupun yang dikuasai dengan terus menghadapi proses dialog dan menggunakan pengalaman atau mahasiswa tersebut. Lalu berikutnya, karakteristik proses pembelajaran. Yang pertama harus interaktif. Interaktif berarti seorang dosen itu harus memberikan sebuah wacana, sebuah penjelasan kepada mahasiswa agar siswa itu aktif di kelas. Tidak hanya kita menjelaskan, tapi mahasiswanya pada ngantuk atau mungkin tidur, bahkan tidak mudeng apa yang kita sampaikan. Jadi harus interaktif. Yang kedua harus inspiratif. Apa yang kita sampaikan harus membuat sebuah value ya, sebuah nilai bagi seorang mahasiswa tadi. Lalu yang ketiga harus menyenangkan. Menyenangkan berarti harus mahasiswa itu harus senang ketika dosen itu ngajar. Umpama kita jadwalnya kita ngajar, maka mahasiswa itu harus senang. Oh, dosen Bapak siapa ngajarnya itu enak, ngajarnya itu mudengi, maka mahasiswa otomatis akan menjadi senang dan juga mudah untuk menerima sebuah ilmu. Yang keempat, kadang juga menantang ya. Menantang itu berarti mahasiswa dituntut untuk berpikir, diberi tugas, ada UTS, mungkin nanti ada UAS dan lain sebagainya. Lalu yang berikutnya, memotivasi peserta didik untuk aktif. Jelaslah kita sebagai seorang dosen sebenarnya sebagai seorang murabbi, sebagai proses tarbiyah mendidik para mahasiswa kita untuk lebih aktif dalam segala hal, terutama bidang rumpun keilmuan yang sedang kita ajarkan kepada mereka. Lalu yang terakhir yaitu memberi ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat minat dan pengembangan fisik secara psikologis peserta didik. Maka hal ini sangat penting sekali, memberikan ruang yang cukup bagi mahasiswa untuk lebih mandiri, untuk lebih mengembangkan bakat dan minat mereka. Karena apa? Setiap mahasiswa pasti memiliki bakat dan minat tersendiri. Dari satu kelas umpama jumlahnya 25 orang, 30 orang, pasti semuanya berbeda semua. Bakatnya berbeda, minatnya berbeda. Maka kita sebagai seorang dosen harus bisa memberi pendampingan agar bakat dan minat mereka itu bisa dikembangkan, yang pada intinya akan memberikan sebuah kemanfaatan, sebuah terobosan baru dalam strategi pembelajaran, dalam proses pembelajaran yang bisa bermanfaat untuk peserta didik, dalam hal ini mahasiswa, dan juga untuk dosen sendiri, untuk mengembangkan universitas tersebut menjadi kampus yang lebih baik dan juga mendapatkan ilmu yang manfaat dan juga barokah. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan karena keterbatasan waktu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa'alaikum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah.